Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembagian kerja dan struktur organisasi. Pengertian pembagian kerja. Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan analisis jabatan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Merupakan upaya untuk menciptakan kualitas dari pekerjaan dan kualitas dari kinerja total suatu perusahaan. Perusahaan akan lebih baik jika sumber daya manusia di dalam telah mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, spesifikasi, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Maka diperlukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang perlu dikerjakan, bagaimana mengerjakannya dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, serta informasi pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Manfaat analisis pekerjaan yaitu memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang akan digunakan. Manfaat pembagian kerja yaitu: yang pertama, memungkinkan individu untuk mengkhususkan diri dalam jenis pekerjaan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Mereka dapat bekerja dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Yang kedua, memungkinkan pekerja untuk memperoleh keterampilan khusus, baik melalui pelatihan dan dengan belajar dari pengalaman di tempat kerja. Oleh karena itu, mereka dapat bekerja secara efisien dan menghindari kesalahan. Cara menyusun pembagian kerja yaitu ada 6. Yang pertama, memberi nama jabatan. Yang kedua, merincikan tugas dan tanggung jawab secara jelas. Yang ketiga, memberikan target yang harus dicapai kepada karyawan. Yang keempat, menentukan syarat-syarat kerja. Yang kelima, memberikan ringkasan tugas-tugas utama dan fungsi yang harus dijalankan. Yang keenam, menjelaskan tugas dan jabatan secara detail pada karyawan. Pentingnya pembagian kerja. Apa pentingnya pembagian kerja? Yaitu untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi penjabat yang memegang jabatan tersebut. Pembagian yang kurang jelas akan mengakibatkan seorang pejabat kurang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, karena pejabat tersebut akan ragu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankannya. Hal ini mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak beres yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan perusahaan. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Struktur organisasi juga dibuat dalam perusahaan, sekolah, yayasan, koperasi, dan lainnya. Struktur organisasi juga berarti susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja. Unsur-unsur struktur organisasi. Menurut Siswanto 2005, struktur organisasi memiliki 4 unsur utama, yaitu 1. Spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individu dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja.
dan pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementasi. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangatlah besar. Kedua, standarisasi aktivitas. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakdugaan aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat azas. Yang ketiga, koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Struktur organisasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis. 1. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Jenis ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Kelebihan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah 1. Cocok bagi lingkungan stabil. 2. Menunjang pengembangan keahlian. 3. Memberi kesempatan bagi para spesialis. Kekurangan atau kelemahan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah 1. Pada organisasi yang besar, tanggapan lebih lambat diterima. 2. Menyebabkan terjadinya kemacetan karena pelaksanaan tugas yang berurutan. 3. Tidak merangsang inovasi perspektif yang sempit. Yang kedua, yakni struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Struktur organisasi berdasarkan produk adalah struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Kelebihan struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar ini adalah 1. Cocok untuk perubahan yang cepat. 2. Memungkinkan adanya visibilitas produk yang tinggi. 3. Memungkinkan konsentrasi penuh terhadap tugas-tugas. Adapun kekurangannya yakni 1. Menyebabkan terjadinya pertikaian untuk alokasi sumber dana. 2. Tidak mendukung koordinasi aktivitas antar berbagai divisi. 3. Mendorong pengabaian prioritas jangka panjang. 4. Memungkinkan menurunnya pendalaman dan kecakapan. Untuk jenis yang ketiga adalah struktur organisasi matriks. Pada struktur organisasi matriks terdapat 2 jenis struktur yang berjalan secara serempak. Bagian fungsional tetap permanen, memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional unit mereka. Sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus. Adapun kelebihan dari struktur organisasi matriks adalah 1. Memberikan keluasan kepada organisasi. 2. Merangsang kerjasama dan disiplin. 3. Melibatkan memotivasi dan menantang para pegawai. 4. Mengembangkan keterampilan pegawai. Kekurangan dari struktur organisasi matriks adalah 1. Resiko timbulnya perasaan anarki. 2. Mendorong terjadinya persaingan kekuasaan. 3. Dapat menimbulkan lebih banyak diskusi daripada tindakan. 4. Menuntut
adanya keterampilan yang tinggi dalam hubungan antar perorangan. 5. Penerapannya memerlukan biaya besar. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi lini atau garis atau komando. Bentuk organisasi garis ini pertama kali muncul di kalangan militer dan merupakan bentuk organisasi yang paling tua. Pada bentuk organisasi lini atau komando dikenal adanya unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Pimpinan yang dimaksud merupakan pucuk pimpinan tunggal di struktur organisasi, sedangkan pelaksana merupakan orang-orang atau unit yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional memiliki beberapa ciri khusus, antara lain wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi yang ada di bawahnya, sehingga seorang bawahan dapat menerima perintah dari beberapa orang pimpinan. Yang ketiga, yaitu bentuk organisasi lini dan staf. Organisasi yang telah berkembang semakin luas, akan timbul berbagai kesulitan bagi seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu staf penasehat yang merupakan kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Adapun tugasnya adalah membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, bentuk organisasi fungsi dan lini. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada para kepala unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu. Yang kelima, bentuk organisasi lini, staf, dan fungsi. Bentuk organisasi gabungan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari kombinasi struktur organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bentuk struktur organisasi gabungan ini akan mempunyai kebaikan serta kelemahannya mengikuti kebaikan maupun kelemahan organisasi yang dibentuknya dalam rangka penggabungan tersebut. Yang keenam, bentuk organisasi komite. Suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif, di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif, terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang ini. 2. Staf komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Yang pertama, pembagian pekerjaan, yaitu tingkat di mana tugas dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Melaksanakan suatu tugas yang memerlukan sejumlah langkah, perlu diadakan pemilihan bagian-bagian tugas dan membagi-bagikan kepada sejumlah orang. Pembagian kerja yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi pakar dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang kedua, departementalisasi, yaitu kegiatan pengelompokan pekerjaan dan para spesialis akibat pembagian kerja. Setiap organisasi terdiri dari beberapa departemen atau divisi kerja. Pengelompokan bagian suatu organisasi tergantung dari kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, hierarki. Hierarki adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Terdapat dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi horizontal,
yang dilakukan antar departemen atau antar bagian yang mempunyai activity level of authority yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, koordinasi vertikal, yaitu tindakan atau kegiatan penyatuan pengarahan kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kelima, rentang manajemen. Rentang manajemen adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang pimpinan secara efisien dan efektif. Rentang manajemen yang tidak sesuai bisa menghambat produktivitas, efisiensi, dan memperbesar biaya meskipun hasil penelitian mengenai hal ini tidak konsisten. Hal ini mengakibatkan rentang manajemen harus dibuat tidak terlalu lebar maupun tidak terlalu sempit. Yang keenam, kesatuan perintah. Penerapan prinsip kesatuan perintah biasanya dilaksanakan berdasarkan pendekatan one step down. Artinya, seorang manajer memberikan perintah kepada orang-orang yang setingkat lebih rendah daripada yang meneruskannya ke tingkat yang lebih bawah lagi apabila hal itu diperlukan. Dengan demikian dapat dicegah kesimpang siuran, bukan hanya dalam pemberian perintah akan tetapi juga dalam hal penanggung-jawaban. Contoh susunan struktur organisasi perusahaan sederhana beserta tugasnya. A. Direksi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Umumnya, satu perseroan memiliki 1 orang direktur utama, 3 wakil direktur utama, serta 6 direktur. B. Direktur utama. Direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. C. Direktur. Jabatannya di bawah direktur utama. Biasanya dalam sebuah perusahaan terdapat 3-6 direktur seperti direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur teknologi, dan lain-lain. D. Manajer. Jabatan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan perusahaan. E. Administrasi dan gudang. Terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Tugasnya adalah mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan serta mengurus hal-hal yang berhubungan dengan outsourcing. F. Divisi regional. Bertugas untuk mengelola aset perusahaan serta menjalankan bisnis sesuai dengan arahan perusahaan. Manfaat struktur organisasi perusahaan yang baik. 1. Job description karyawan lebih jelas. 2. Koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen lebih jelas. 3. Dapat mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan. 4. Dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang jelas. 5. Dapat membantu mencapai target perusahaan lebih mudah. Sekian video presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.